pakai nafsu lah. Ya baku iko fatwa ambil iko lo ringan dia lah. Ini mana kalau ambil fatwa anjing ada yang ngecek halal? Ada mazhab mengatakan daging anjing halal? Ada. Mazhab Maliki. Ya, saya pernah dialog dengan salah satu senior. Enggak percaya dia kalau dalam mazhab Maliki anjing itu halal. Madu. Saya awalnya membahas tentang tidak bolehnya perempuan haid megang mushaf, tidak boleh masuk masjid. Itu mazhab Syafi'i. Memang mazhab lain wallahu alam, kita belum cek kitab-kitab lain. Tapi saya katakan jangan fatwakan mazhab lain di Indonesia, nanti rumit. Nanti datang pula orang memfatwakan anjing haram. Saya bilang seperti itu. Ya, anjing halal ya. Apa dari mana ada anjing halal dalam mazhab Maliki? Anjing nak najis ya, anjing halal tidak ada tuh katanya. Nyata besok kebetulan kita dapat kesempatan baca Bidayatul Mujtahid dengan Shahibul Fadilah. Pas dapet masalah baik jual beli najis, dibahas jual beli anjing. Ya, jual beli anjing boleh, lima yastahillul lahmah. Jual beli anjing boleh bagi orang menganggap dagingnya halal. Hati-hati ya, fatwa mazhab lain di Indonesia ada. Itu sedikit saja. Belum lagi nanti masalah nikah kan rumit. Belum nanti masalah-masalah lain. Dah, mazhab Syafi'i sudah. Lagi pula berfatwa mazhab lain di Indonesia, itu tanya aja lah, antum fatwa apa tadi? Fatwa mazhab Maliki katanya. Mazhab Maliki kan mu'tamad. Iya, mazhab Malikinya mu'tamad. Pemahaman Anda terhadap Maliki tidak mu'tamad. Anda dapat mazhab Maliki dari mana? Dari Bidayatul Mujtahid. Aku enggak buku fatwa mazhab Maliki. Bidayatul Mujtahid itu buku komparasi mazhab, bukan buku apa istilahnya? Umdatul Fatwa, bukan Umdatul Fatwa mazhab Maliki. Umdatul Mufti dalam mazhab Maliki adalah Mukhtasar Khalil. Itu posisinya kalau dalam mazhab Syafi'i Minhajut Thalibin Imam Nawawi, kalau dalam mazhab Hanafi Mukhtasar Quduri, kalau dalam mazhab Hambali Syarhul Muntaha, Muntahal Iradat. Nah, itu baru dikuasai masing-masing kitab. Itu istilahnya sabu hitam masing-masing mazhab ya. Sabu hitam mazhab Syafi'i Minhajut Thalibin, sabu hitam mazhab Maliki Mukhtasar Khalil dan seterusnya. Ini dia berfatwa mazhab selain mazhab Syafi'i. Ditanya mazhab buku mazhab Maliki yang sudah Anda baca apa? Itulah ya, pokoknya dola itu enggak. Itu sama aja orang membuka perguruan silik tapi enggak pernah belajar silik. Di mana belajar di YouTube ada orang belajar silik jurusnya. Itu bisa bisa dituntut oleh IPSI. Ya enggak? IPSI bisa. Ya, ada orang praktek, mohon maaf ya, bidan enggak boleh nyunat sekarang ya. Bidan kan enggak boleh nyunat. Kalau ada bidan nyunat dan ketahuan itu bisa dilaporkan. Ya umpama seperti itulah tadi. Ya. Kalau sekedar tahu mazhab Maliki banyak orang sekedar tahu, tapi sudah dapat ijazah berfatwa enggak? Itu lain cerita lagi. Ya, makanya hati-hati saja berfatwa lintas mazhab. Dan mazhab Syafi'i pun ada mazhab rajih, ada marjuhnya juga. Ya, satu mazhab saja ada khilaf. Kuasailah khilaf-khilaf mazhab, insyaallah kita sudah dapat solusi. Contohnya ketika haji dulu ya. Kita haji dulu. Kita rumit ya ketika bersentuhan laki-laki perempuan nanti batal wudu. Oh, ternyata dalam mazhab Syafi'i ada kaul marjuh. Apa tuh? Al-lamis laisa kal malmus. Ya, yang batal cuma yang menyentuh saja. Yang disentuh tidak batal. Ada juga dalam mazhab Syafi'i. Jadi tidak perlu kita keluar. Karena yang menjelaskan ya jurusannya fikih dulu. Ya, hati-hati ya membantu kepada membantu kepada maksiat. Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayah. Dan jika adalah niat kamu ya dan maksud kamu antara kamu dan antara Allah Ta'ala min talabil ilmi dari menuntut ilmu itu apa niat kamu? Hidayah ini kabar dari kanat ya, kabar kanat al-hidayah, dapat petunjuk duna mujarrad riwayah, tidak sekedar menampung-nampung saja, tidak sekedar mengambil riwayat saja. Fa absyir, maka terimalah kabar gembira. Ini ada sebenarnya di sini kisah diriwayatkan oleh Imam Syekh Nawawi Banten ya. Dari Ma'ruf Al-Karhi annahu qala, dia Ma'ruf berkata, lamma mata Abu Yusuf sahibu Abi Hanifah. Ketika wafat Abu Yusuf. Siapa Abu Yusuf? Sahabat Abu Hanifah. Ini apa ya? Bahasa lembut untuk murid. Abu Bakar itu sahabat Nabi atau murid Nabi?
disebut sahabat. Ini juga sahibu Abi Hanifah. Dua sahabat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Dan dua-duanya orang dekat dengan pemerintahan. Karena memang di ibu kota ya. Dan ilmu itu dihargai. Dan pemerintah butuh pada ulama dalam artian memang ulamanya pun ulama hebat, tidak kaleng-kaleng, bukan orang bergaya ulama saja. Ketika wafat meninggal Abu Yusuf, ya murid dari Abu Hanifah. Kalau di Minang dulu murid anak buah ya waktu ya. Anak buah. Ya, murid dari Abu Hanifah. Anak buah itu sebenarnya halus juga ya. Anak buah. Bukan murid. Anak buah. Kalau kasarnya apa? Kroco ya. Itu baru. Anak buah itu lembut. Lam yakun minan nasi ahadun hadara janazatahu. La ada orang satupun hadir menghadiri jenazahnya. Dia annahu kana yadkhulu fi amri sultan, karena dia ikut campur dalam urusan kekuasaan. Sultan, urusan raja satu-satu. Fara'aituhu fil manam. Kemudian Ma'ruf melihat Abu Yusuf ketika tidur dalam mimpinya. Qabla an yudfana, sebelum dimakamkan. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada Abu Yusuf, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat dengan kamu? Berkata Abu Yusuf, ghafara li rabbi, Allah ampuni aku. Qultu, bimada, dengan apa Allah ampuni engkau? Qala binushi lil muta'allimin, dengan nasihatku bagi orang-orang yang belajar. Dengan nasihatku bagi orang-orang yang belajar. Ini maksudnya tadi sebenarnya Syekh Nawawi sampaikan, guru jangan transfer ilmu saja. Tapi guru juga kasih nasihat agar ilmu yang ditransfer tadi dipakai untuk kebaikan. Kalau guru ngasih ilmu tapi tidak memberi nasihat, kemudian ilmu itu dipakai untuk yang buruk, nah yang tadi ya, awak menjual pisau contoh, jangan pakai buat dosa, itu kan nasihat. Kau menjual pisau yang kita beri itu akad ya, tapi perkataan kita jangan dipakai untuk maksiat, itu nasihat ya. Maka guru juga seperti itu ya. Usul fikih jangan dipakai untuk mengetaati hukum ya, ilmu hadis jangan dipakai untuk membatalkan amal orang yang menurut kita tidak dilaraskan hadis sahih dan seterusnya. Nah, itu nasihat. Nah, ini juga nih. Jadi kenapa diampuni Allah? Binushi lil muta'allimin, karena beliau memberi nasihat bagi muta'allimin, para pelajar ya. Fantabahtu minan naumi fasyahidtu janazatu, kemudian terbangun aku dari tidur aku dari tidur, fasyahidtu janazah, kemudian aku hadiri jenazahnya. Itu Ma'ruf Karhi ya. Jadi guru tidak sekedar transfer ilmu, tapi guru juga harus memberi nasihat. Kalau guru cuma memberi ilmu, boleh jadi ilmu dipakai untuk keburukan. Nah, maka jadilah guru tadi syarif kan, ikutlah guru dalam lubang kehinaan. Jadi kalau niat kita, tujuan kita antara kita dengan Allah min talabil ilmi, dari menuntut ilmu itu adalah al-hidayah, dapat petunjuk. Duna mujarrad riwayah, tidak semata-mata untuk sekedar riwayat saja. Fa absyir, maka dapat kabar gembira. Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha, maka sesungguhnya para malaikat itu jamak ya, mufradnya malak. Tabsutu, membentangkan malaikat, laka, bagi engkau, ajnihataha, sayap-sayapnya. Idza masyaita, apabila berjalan itu. Wa hitanul bahri tastaghfiru laka idza sa'aita, dan ikan-ikan hut itu ikan besar ya. Hut ikan. Hitanul bahri, ikan lautan, minta ampun bagi engkau idza sa'aita, apabila berlari itu. Nah, ini Syekh Nawawi menjelaskan di bawah kenapa sampai hewan-hewan pun ikut minta ampun bagi kita. Karena orang ahli ilmu yang memang ingin hidayah, dia akan menyampaikan fikih. Dan salah satu kandungan ilmu fikih adalah tidak boleh aniaya. Dan objek aniaya itu termasuk hewan-hewan. Makanya hewan-hewan pun ikut mendoakan kita. Kan ada hadis Nabi SAW, petani dimakan burung, hasil taninya itu sedekah. Berarti burung-burung kan dapat barakah juga dari ilmu. Rezeki burung. Tapi jangan sengaja oleh ya. Enggak usah ulang lagi ya. Enggak ada rezeki orang lah. Mana kamu rezeki burung, rezeki orang dulu.